Halo teman-teman, salam sepak bola dan selamat datang lagi di channel JPRH. Situasi deadlock diterima oleh Persib Bandung ketika menjamu Arema FC dalam lanjutan BRI Super League pekan ke-29 dengan skor kacamata yaitu 0-0. Persib Bandung bukan tampil tanpa peluang, banyak sekali peluang-peluang yang Persib dapatkan untuk memenangkan game ini. Namun sayang sekali penyelesaian akhir ini menjadi masalah utama dan harus segera diselesaikan oleh Bojan Hodak untuk menghadapi 5 laga sisa di musim ini. Dan juga ini merupakan hasil seri pertama Persib Bandung di kandang setelah dalam 14 laga Persib Bandung menyapu bersih semuanya dengan kemenangan. Dan malam ini rasanya kurang beruntung aja gitu ya Persib Bandung untuk menciptakan kemenangan. Namun saya rasa di 5 laga sisa Persib Bandung harus benar-benar fokus dalam menyelesaikan semua laga dengan kemenangan. Karena ini kapan lagi gitu ya Persib ada di situasi yang memang sangat menguntungkan ini ya. Bisa hat-trick juara, bisa juga juara BRI Super League ke-5 kalinya. Dan saya rasa momen ini itu akan sangat sulit sekali kalau saat ini Persib Bandung melewatkannya begitu saja. Oke teman-teman, seperti biasa saya akan review jalannya pertandingan antara Persib Bandung melawan Arema FC dalam lanjutan BRI Super League pekan ke-29. Namun untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu, tekan tombol like-nya, dan juga tuliskan ya pendapat kalian di kolom komentar. Oke, kita bahas terlebih dahulu dari line up yang diturunkan oleh Bojan Hodak di laga melawan Arema FC. Ada perubahan yang saya rasa ini merupakan perubahan yang sangat berani, sangat cerdik, dan juga beresiko. Yaitu dengan menurunkan Fitrah Maulana dan mendudukan Teja Pakualam di bangku cadangan. Wow. Awalnya saya ngira bahwa Teja ini mungkin cedera gitu ya. Saya berasumsi seperti itu. Namun setelah saya amati gitu ya, oh ternyata ada alasan yang memang sangat kuat sekali gitu ya untuk menurunkan Fitrah Maulana di laga ini. Yaitu dengan diturunkannya Fitrah, berarti Fitrah ini mengisi slot U23 gitu ya. Yang memang sebelumnya itu dipegang atau sering dimainkan oleh Kakang Rudianto. Berhubung Kakang Rudiantonya sedang kurang tampil maksimal dalam beberapa laga terakhir, apalagi di laga melawan Dewa United itu Kakang Rudianto banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, hal tersebut yang saya rasa ini menjadi penilaian tersendiri bagi Bojan Hodak dan memutuskan untuk mendudukan Kakang Rudianto di bangku cadangan dan memasukkan Fitrah Maulana untuk mengisi slot U23. Namun resikonya tentu saja gitu ya, Fitrah Maulana minim pengalaman ya, dia masih muda, jam terbangnya pun masih belum sebanyak Teja Pakualam gitu ya. Namun saya salut juga dengan Fitrah Maulana karena meskipun ia tampil dalam di posisi yang sangat beresiko, ia tetap tenang, tetap berani gitu ya untuk menjaga gawang dari Persib Bandung supaya tidak kebobolan. Ya meskipun juga di laga ini Fitrah Maulana minim ancaman gitu ya, karena peluang dari Arema FC itu sangat sedikit sekali dan Fitrah Maulana agak bisa bernapas lega gitu ya, karena memang kalau saja terjadi banyak serangan yang bertubi-tubi, wah mungkin dia bisa kebobolan gitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman kita lihat di posisi barisan pertahanan. Matrikardi akhirnya bisa kembali lagi setelah di laga melawan Dewa dia mendapatkan larangan bermain karena mendapatkan kartu merah di laga sebelumnya. Begitupun dengan Federico Barba ya. Duet center back ini menurut saya duet center back terbaik di Persib Bandung dibandingkan ketika Barba tampil dengan Julio Cesar. Wah, itu agak sedikit banyak miskomunikasinya gitu. Dan juga Eliano dan Frans Putros ya yang menepati back kanan dan kiri. Frans Putros tentunya memegang peran yang sering diisi oleh Kakang Rudianto di laga-laga sebelumnya ya, berhubung kakangnya digantikan oleh Fitrah untuk mengisi slot U23. Nah, maka Frans Putros memegang peran penting gitu ya dalam mengisi barisan pertahanan dari Persib Bandung. Selanjutnya dua double pivot di tengah yaitu Marco dan Tom Haye. Dan 3 pemain di depan yaitu Uliam Baros, ya, Andrew Yung dan Berginho. Di laga melawan Dewa, Beckham Putra diturunkan terlebih dahulu. Nah, namun karena kepentingan taktikal gitu ya, Uliam Baros ini lebih enak diturunkan karena dia bisa membantu pertahanan dan kita bisa lihat sendiri di laga melawan Arema FC, ya sangat aktif sekali membantu pertahanan ya, bisa ke belakang juga cepat ke depan. Nah, ini yang mungkin ya menjadi penilaian berharga dari Bojan Hodak dan alasan gitu ya kenapa Uliam Baros dipilih di laga ini. Oke, di babak pertama Persib Bandung banyak sekali mendapatkan peluang-peluang berbahaya teman-teman, apalagi di 15 menit awal ya. Dimulai dari Andrew Yung, laga baru berjalan 2 menit Andrew Yung sudah mendapatkan peluang on target ya, namun masih bisa di-save oleh Lucas Piligeri. Uliam Baros juga mendapatkan 2 peluang emas dan ini kategorinya peluangnya ada di mulut gawang gitu ya. Sayang sekali sih kalau misalnya satu saja peluang dari Uliam Baros bisa menjadi gol. Saya rasa jalannya pertandingan itu akan lebih
unik lagi, akan lebih menarik lagi, dan juga akan lebih seru lagi. Karena pasti dengan tertinggalnya Arema FC misalnya dengan 1-0 di awal babak pertama, ini akan membuat mereka ini bermain terbuka teman-teman, karena harus mengejar ketertinggalan. Ya namun sayang sekali salah satu dari peluang yang dapat oleh William Barros ini gagal dieksekusi ya. Persib di babak pertama ini banyak menyanyiakan sekali peluang ya. Bukan hanya William Barros, juga Tom Haye, juga Markov juga sama-sama dapatan peluang emas. Ya namun inilah ya yang memang menjadi persoalan Persib di laga melawan Arema, yaitu masalah finishing. Saya rasa harus segera diselesaikan teman-teman, karena di 5 laga yang ini kategorinya adalah laga final bagi Persib Bandung, ini gak boleh Persib Bandung mendapatkan hasil sedih lagi, apalagi kalah. Waduh, gitu ya. Karena jarak poin dengan Borneo FC itu berbeda 2 poin ya, karena Borneo belum memainkan pekan ke-29 melawan Semen Padang, dan saya rasa hasil akhir dari Borneo FC melawan Semen Padang itu sudah kelihatan hasilnya. Borneo berpeluang besar akan menang. Nah maka poin Persib dan Borneo itu akan sama 66, namun Persib masih unggul dalam segi head to head ya, atau di 2 pertemuan di musim ini, yang yaitu ketika bermain di Bandung Persib memenangkan pertandingan, ketika bermain di kandang Borneo Persib imbang. Nah itu yang saat ini bisa menjaga Persib Bandung tidak longsor gitu ya ke posisi kedua klasemen sementara. Dan dari segi taktikal teman-teman, saya melihat Persib Bandung dengan motivasi yang sangat begitu luar biasa ingin mendapatkan 3 poin di laga ini, ya tentunya Persib bermain all out, bermain menyerang, bermain mendominasi, bahkan dari lini belakang, tengah, dan depan Persib Bandung aktif sekali dan kompak sekali kombinasi antar lininya. Namun ya masalahnya yaitu finishing saja. Saya gak tahu apakah kondisi Ramon itu benar-benar pulih atau tidak di laga ini, sehingga Bojang Dark tidak menurunkan Ramon. Untuk Endo Yung itu ditempel ketat, sangat sulit sekali untuk dia bisa keluar dari cengkraman atau kawalan pemain Arema FC, meskipun ia sempat mendapatkan peluang di awal babak pertama. Nah setelah itu seolah-olah Endo Yung ini ditelan bumi gitu ya, namanya tidak banyak disebut oleh komentator. Sedangkan Arema FC dengan bermain di kandang Persib Bandung tentunya bukan hal yang mudah untuk mereka mendapatkan gol dan mendapatkan kemenangan, karena memang secara track record di musim ini Persib ini sangat begitu luar biasa, menyapu bersih 100% kemenangan gitu ya. Arema mereka hanya fokus bertahan saja, dan sesekali ya kalau ada kesempatan untuk counter ya mereka counter, meskipun banyak counter mereka itu gak efektif menurut saya, dan ya minim ancaman sebenarnya ya gawang Persib Bandung di laga ini. Oke. Selanjutnya teman-teman, di babak kedua Persib Bandung mencoba untuk lebih meningkatkan intensitas ya dengan cepat mendistribusikan bola ke depan. Namun sayang sekali pemain Arema FC ini langsung ibarat parkir bis gitu ya. Bahkan sebelum pemain Persib masuk ke final third dari Arema FC, itu sudah ada 2-4 pemain yang menutup ruang. Bahkan ketika Persib benar-benar menguasai bola di area pertahanan Arema FC, sudah ada 5 pemain di barisan pertahanan itu yang siap untuk menjaga bola. Dan komunikasi antar lini dari Arema FC benar-benar gokil sekali, benar-benar hebat sekali, dan bisa saya katakan ini merupakan defense terbaik Arema FC di musim ini gitu ya, karena nyaris tidak ada kesalahan gitu ya, tidak ada celah yang bisa ditembus. Ketika Persib Bandung mencoba untuk berakselerasi, sudah ada 2-4 pemain yang menutup. Ketika Persib melakukan tendangan-tendangan jarak jauh, sudah banyak sekali pemain-pemain yang siap untuk menghadang bola. Nah sehingga di babak kedua Persib pun sebenarnya tidak terlalu banyak mendapatkan peluang dari situasi open play gitu ya. Banyaknya peluang yang didapat oleh Persib Bandung itu dari situasi tembakan jauh yang masih bisa banyak diblok oleh pemain Arema FC, dan juga dari situasi bola-bola mati, entah itu tendangan bebas atau tendangan pojok gitu ya. Nah, saya melihat di laga ini Persib Bandung banyak menyanyiakan peluang, itu sudah pasti gitu ya. Karena dari total 29 kali tembakan ke gawang Arema FC, 12 yang on target, itu gak ada satu peluang pun yang berhasil menjadi sebuah gol. Nah ini permasalahannya gitu ya. Di sini yang memang ini harus benar-benar punya fokus yang sangat ekstra untuk menyelesaikan masalah ini gitu ya. Karena ya sepak bola itu identik dengan mencetak gol teman-teman. Gimana mau menang kalau tidak mencetak gol? Ya sedangkan kan lawan Persib Arema ini bermain disiplin, gak ada pelanggaran-pelanggaran di kotak penalti. Ya, yang memang sebelumnya kalau Persib misalnya melawan Dewa tuh, ketika situasi deadlock pun itu sempat momentumnya bangkit kembali ketika mendapatkan penalti yang sukses dieksekusi oleh Tom Haye. Gitu. Nah di laga ini kalau misalnya ada penalti pun saya rasa alurnya akan sama ya, seperti di laga-laga sebelumnya. Persib bisa menang, Persib bisa comeback, dan Persib bisa mendapatkan 3 poin. Nah
Karena Arema bermain disiplin, Arema bermain apik, ya sulit bagi Persib Bandung menciptakan peluang. Apalagi yang paling sayangnya itu ketika tendangan pojok, teman-teman. Saya catat ada 15 kali tendangan pojok dari Persib Bandung yang satu pun gak ada yang on target. Kacau gitu ya. Padahal Persib punya pemain-pemain tinggi, ini seolah-olah gak dilatih di sisi latihan gitu. Ya kan? Seolah gak ada simulasi gitu ya di sisi latihan, gak ada skema yang terukur, gak ada skema yang jelas ya ketika melakukan tendangan pojok. Padahal teman-teman, ibarat tendangan pojok ini merupakan voucher gratis gitu ya untuk mendapatkan sebuah gol gitu. Karena kan ini situasinya menguntungkan gitu ya. Bahkan bisa saya katakan 75% itu bisa menjadi gol dari servis tendangan pojok ini. Ya, tapi gitulah gitu ya keadaannya. Persib Bandung sama sekali tidak bisa memaksimalkannya, dan saya rasa penting sekali untuk dilatih, penting sekali untuk disimulasikan ya, dan dengan skema yang memang sudah jelas dan bisa efektif. Nah, 5 laga sisa Persib Bandung teman-teman akan menghadapi Bayangkara FC di pekan ke-30 nanti. Persib Bandung akan away, lalu akan kembali ke kandangnya berhadapan dengan PSM di Jakarta, akan away lagi melawan Persija, akan away lagi melawan PSM Makassar, dan terakhir Persib Bandung akan memainkan laga kandang melawan Persijap Jepara. 5 laga yang menentukan, 5 laga yang tidak akan mudah bagi Persib Bandung. Dan sekali lagi saya katakan, kesempatan untuk mendapatkan hat-trick ini sangat langka sekali teman-teman ya, langka selangka-langkanya ya. Tidak semua klub di sepak bola dunia ini itu mendapatkan kesempatan ini gitu, dan Persib Bandung benar-benar harus memaksimalkannya, harus memanfaatkannya. Kapan lagi Persib Bandung untuk berada di posisi seenak ini? Musim depan belum tentu, musim depan lagi belum tentu. Nah, jadi ini adalah momentum yang tepat untuk benar-benar menunjukkan Persib Bandung kekuatan yang sebenarnya gitu ya, Persib di sepak bola Indonesia dan sepak bola Asia. Oke, saya rasa itu teman-teman yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa like-nya jika ada menyukai video ini, tekan tombol subscribe jika ada belum, dan jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kita akan berjumpa lagi di konten selanjutnya. Salam sepak bola.